Nah, oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita memasuki pertemuan keempat berarti kita ya harusnya ya. Meski pertemuan keempat masih tentang himpunan, meneruskan materi yang kemarin ya. Saya share screen dulu. Ini apakah sudah terlihat? Sudah Pak? Sudah ya? Sekalian deh saya mau nanya deh. Kalau saya di sini ini gerak-gerak kayak gini, kelihatan nggak kursornya? Kelihatan nggak ini kalau saya gerak-gerak kayak gini di layar kalian? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, sip. Oke, kalau gitu kita bisa mulai. Kemarin kita sudah belajar tentang definisi himpunan, gitu ya. Himpunan itu berarti ada kumpulan objek yang berbeda-beda dan masing-masing objeknya itu bisa dibilang unik ya. Itu kalau himpunan biasa, gitu ya. Nanti kita akan belajar juga himpunan ganda, tapi pada dasarnya himpunan biasa itu seperti ini. Jadi mereka sekumpulan sebuah objek-objek yang masing-masing berbeda satu sama lain, gitu. Nah, lalu kita juga sudah belajar gitu ya, cara menyajikan himpunan bisa dari enumerasi, berarti satu-satu ditulis, atau dari menggunakan simbol, gitu kan ya. Lalu menggunakan ini apa sih, notasi seperti ini gitu ya. X itu adalah, A itu merupakan himpunan X, anggotanya X, di mana X itu merupakan anggota bilangan P. P itu apa di sini? P itu adalah bilangan bulat positif di sini ya. Dan X itu kurang dari 5. Gitu ya. Kalau kita enumerasikan berarti 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Lalu bisa diagram Venn, ini juga nanti akan relevan. Lalu selanjutnya kita belajar tentang kardinalitas kemarin tuh. Jumlah elemen dalam sebuah himpunan. Jadi masing-masing kita bisa, ini ya, saya kemarin sudah dipelajari ya. Lalu himpunan kosong itu kalau himpunan yang kardinalitasnya itu 0. Sebutannya itu kardinalitas itu jumlah elemen. Jumlah elemen itu kardinal ya, lebih tepatnya, jangan kardinalitas. Berarti kalau himpunan kosong itu himpunan dengan kardinalnya itu sama dengan 0. Lalu himpunan bagian itu merupakan atau subset gitu ya, atau upah himpunan itu merupakan himpunan bagian dari sebuah himpunan yang lain. Itu kalau di sini simbolnya adalah seperti simbol C gitu ya, tapi bukan C. Itu agak panjang. Lalu di sini ada tanda garis di bawahnya. Ini artinya subset. Jadi artinya adalah kalau kita gambarkan di diagram Venn, himpunan A itu merupakan himpunan bagian dari B. Jadi menyeluruhnya A itu berada di dalam himpunan B yang besar ini, seperti telur ya. Anggapannya A ini adalah kuning telurnya gitu ya. Kalau B itu seluruh telurnya. Gitu. Nah, kalau seandainya A itu ada subsetnya, maka B itu ada superset dari A. Kayak orang tuanya. Nah, simbolnya berarti kebalikannya gitu ya. Gitu. Nah, ini seperti ini ya. 1, 2, 3 itu merupakan subset dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau seandainya keduanya sama gitu ya, misalkan A-nya itu 1, 2, 3, B-nya juga 1, 2, 3. Nah, A ini masih bisa dikatakan subset dari B. Gitu. Ya, kalau yang di sini contohnya 39 itu merupakan subset dari B yang 5, 9, 1, 3. Tapi kalau A-nya itu 1, 2, 3, B-nya 2, 3, 4, itu A itu bukan merupakan subset dari B, karena ada memiliki satu elemen yang apa istilahnya itu tidak ada di B. Gitu. Nah, kita sampai sini itu ya, kita udah belum ya? Kalau yang ini apa sih? Yang ini artinya
sebuah himpunan nul, gitu, himpunan kosong itu selalu merupakan subset dari A. Apapun himpunannya, pasti dia itu merupakan subset dari A. Lalu A itu sendiri merupakan subset dari A. Nah, di sini ada aturannya. Himpunan kosong itu subset dari A dan A itu merupakan subset dari A itu sendiri, maka himpunan kosong dan A itu disebut himpunan bagian tak sebenarnya atau improper subset dari himpunan A. Kalau di sini berarti kalau misalkan A-nya itu ini 1, 2, 3 gitu ya, maka himpunan A itu sendiri 1, 2, 3 dan himpunan kosong itu improper subset dari A. Sedangkan kayak 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3 itu adalah proper subset. Nah, di sini muncul istilah yang baru ya. Proper subset. Himpunan bagian sebenarnya. Ya. Himpunan bagian proper subset itu bisa dibilang bakal suatu proper subset kalau memang merupakan bagian dari A itu bagian dari B gitu ya. A itu dikatakan proper subset dari B jika A itu memang bagian dari B. Dalam artian elemen dari A juga elemen dari B, dan sekurang-kurangnya ada satu elemen B yang tidak ada di A. Jadi kalau di sini, representasi di diagram sini, A ini merupakan proper subset dari B, karena A itu merupakan bagian dari B dan tidak seluruhnya B. Seluruhnya dari A itu merupakan bagian dari elemen-elemen dari B. Gitu. Makanya ini aturannya kalau himpunan yang sama atau tidak, himpunan yang kosong itu bukan himpunan bagian tak sebenarnya. Nah, jadi kalau misalkan proper subset berarti simbolnya pun berbeda ya. Kalau seandainya subset biasa, simbolnya ada garis bawahnya. Tetapi kalau misalkan proper subset, itu tidak ada garis di bawahnya. Jadi sini definisinya. Proper subset ya, sini ya. Proper subset adalah himpunan bagian dari B, tetapi A bukan B. Nah, itu lebih tepatnya. Ini contoh-contohnya. Kita punya misalkan di sini himpunan B-nya adalah 1, 2, 3. Nah, kalau misalkan A itu adalah 1 saja atau 2 dan 3 saja, itu merupakan proper subset dari himpunan B. Gitu. Nah, kalau seandainya subset biasa, itu artinya A itu adalah himpunan bagian dari B yang memungkinkan A itu sama dengan B. Nah, kalau seandainya kasusnya seperti ini, berarti subset biasa. Itu ya perbedaannya. Ada subset, ada proper subset. Oke. Coba di sini, misalkan A 1, 2, 3 dan B 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan semua kemungkinan himpunan C sedemikian sehingga A itu bagian dari C, gitu ya, proper subset dari C, dan C itu proper subset dari B, yaitu adalah A proper subset C, gitu ya. Jadi istilahnya kalau kita tulis berarti A itu merupakan proper subset dari C, gitu ya, dan C itu sendiri merupakan proper susah. Gimana ya? Nah, gitu ya. Dan C itu sendiri merupakan proper subset dari B. Gimana ini ceritanya? Ada yang bisa bantu menjawab nggak? A-nya ini ya. A-nya ini, B-nya ini. Gitu ya. Gimana caranya biar kita membuat C seperti itu? Gimana, Sob? Iya, menjawab, Pak. Leonardo ya? Iya, Pak. Oke, gimana? Coba deh.
Menurut saya, himpunan C itu ada dua kemungkinan, Pak. Oke, saya tulis ya berarti ya di sini ya. C itu apa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Ini yang kemungkinan satu. Kemungkinan kedua, Pak. Atau apa? 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Nah, betul ya. Gitu ya, ada dua kemungkinan ya. Terima kasih Leonardo. Jadi kalau kita coba jabarkan gitu ya, A gitu ya. A itu tadi 1, 2, oh gini ya. 1, 2, 3 gitu ya. Itu berarti merupakan proper subset dari misalkan yang C-nya itu yang pertama ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya, misalkan. Dan C itu sendiri merupakan proper subset dari B yang isinya 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan mengenai subset dan proper subset, bedanya apa? Enggak ada? Oke, belum ya. Berarti kita lanjut dulu. Nah, ini jawabannya. Jawabannya ada dua ya. Oke. Nah, kalau kita representasikan gitu ya, bisa seperti ini. Oh bukan, ini beda ininya apa sih? Beda kasusnya. Misalkan gini ya, kalau A itu merupakan subset, bukan proper subset, tapi subset biasa dari B, dan B itu merupakan subset dari C, maka representasinya seperti ini. Artinya, di sini, A itu, yang di sini, gitu ya, merupakan subset dari C, gitu. Gitu ya, jadi kayak apa? Boneka Russian doll gitu ya. Yang di dalam bonekanya ada boneka lagi, ada boneka lagi, boneka lagi. Logikanya yang bagian yang paling terkecil itu merupakan bagian juga dari yang himpunan yang besarnya. Gitu. Jadi logikanya di sini, kalau kasusnya di sini gitu ya, di sini kan A merupakan proper subset dari C dan merupakan C itu merupakan proper subset dari B. Artinya gitu ya, di sini logikanya A itu juga merupakan proper subset dari B. Gitu. Oke, selanjutnya himpunan yang sama. Himpunan yang sama simbolnya adalah sama dengan. Itu himpunan sama itu jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. Itu sebenarnya aturan utamanya. Nah, A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Gitu. Kalau kita notasikan, A sama dengan B itu sama saja. Itu artinya adalah A itu proper subset dari B dan B itu adalah proper subset dari A. Gitu ya. Contoh, di sini A itu adalah 0 dan 1. Dan B itu adalah X, di mana X dikalikan X kurang 1 sama dengan 0. Nah ini gimana cara mengartikannya nih? Ada yang bisa jawab nggak? Apa aja isinya di B ini kalau kayak gitu? X dikalikan X kurang 1 sama dengan 0. Nol dan 1 bukan, Mbak? 0 dan 1 kita coba ya. 0 ya Iya. pertama ya. 0. 0 dikali
0 kurang 1 sama dengan 0 kali negatif 1, gitu ya? 0. Sama dengan 0. Oke, benar ya, ini 1 ya, 1. Saya dapat 1 nih. Kalau 1 misalkan. 1 itu berarti 1 dikali 1 kurang 1 kurang 1, 0, Iya. sama dengan 0. Gitu. Kalau misalkan 2, hasilnya Bukan berapa? 0. Berapa? Berapa ya? 2. 2, 2 ya, 2 kali 1 Iya. ya? Berarti bukan 0 Iya. ya? Oke, berarti ini benar ya. Maka hanya 0 dan 1 saja bilangan yang memenuhi syarat ini. Sebenarnya kalau lebih tepatnya sih di sini harus ditambahkan ya, X merupakan bagian dari bilangan bulat gitu ya. Maka A sama dengan B. Ini artinya menandakan kalau dua penyajian yang berbeda gitu ya. Kalau ini enumerasi, kalau ini menggunakan apa tadi sebutannya? Suka lupa. Menggunakan ini ya pasti notasi pembentuk himpunan gitu ya. Itu kita harus periksa juga apakah memang isinya sama gitu ya. Ternyata yang B ini isinya sama kalau kita enumerasikan A sama dengan B. Nah ini, jika A itu terdiri dari 3, 5, 8 dan 5, 3, 8, maka A sama dengan B. Jadi di sini urutannya tidak mempengaruhi ya selama elemen-elemennya semuanya masing-masing sama. Itu. Lalu yang ketiga, jika 3, 5, 5, 8, 8 dan 5, 3, 8, maka A sama dengan B. Ini kenapa sama? Padahal kan kardinalnya beda ya. Kenapa ininya disebut sama? Karena nilai elemennya sama, Pak. Nilai elemennya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 3. Kenapa A sama dengan B kalau yang contoh 3? Maksudnya isi anggotanya sama, Pak, tapi jumlah elemennya yang beda. Nah, itu ya pasti kita coba balik lagi ke definisi yang awal ya. Himpunan ganda. Jadi himpunan ganda itu ada elemen yang berulang-ulang. Nah, itu pada dasarnya yang uniknya saja di sini kan objek yang berbedanya saja. Kalau di barusan itu hanya ada 3 jenis ya. Gitu ya. Yang pertama 3, lalu 5, dan 8 gitu. Jadi kalau misalkan kita antara himpunan biasa dan himpunan ganda gitu yang dilihat berarti ininya pasti bukan kardinalnya tapi elemen yang uniknya. Jadi ini A sama dengan B. Kalau yang keempat ini 3, 5, 8, 5 dan di sini ada 3, 8. Maka A tidak sama dengan B. Itu kenapa? Karena ada elemen di A yang tidak ada di B, Pak. Apa itu? 5, Pak. 5 ya. Kalau di sini kita punya 3, 5, 8. Dan 5 ini juga merupakan ini ya, pasti himpunan ganda berarti kan ya. Jadi di sini hanya ada 3 dan 8 saja. Alias 5-nya itu tidak ada, gitu istilahnya. Dan kita juga bisa buktikan bahwa dengan ini, notasi ini, gitu ya. Logikanya kalau sama dengan berarti A itu harus merupakan subset dari B, gitu. Sedangkan B itu adalah subset dari A. Kita coba ya, sini ya. A itu harus subset dari B. Nah, apakah 3, 5, kita sederhananya kayak gini aja, 3, 5, 5, 8 itu merupakan subset dari 3 dan 8? Betul nggak ini?
Apakah yang himpunan A merupakan subset dari himpunan B? Bukan, Pak. Bukan, karena alasan yang sama Iya, dengan Pak. tadi Nova ya. Karena di A ini ada 5, sedangkan di B itu tidak ada 5. Artinya ini bukan subset dari B. Artinya di sini kalau kita menjelaskan secara definisinya ini ya, A itu bukan merupakan subset dari B, tidak memenuhi syarat. Sini, di sini ada anjing, kuda. A ini ada anjing, kucing, dan kuda. B itu ada kucing, kuda, tupai, dan anjing. Nah, di sini berarti A juga tidak sama dengan B. Alasannya sama dengan yang 4 ini, gitu ya. Di sini B itu ada tupai, sedangkan di A tidak ada. A tidak sama dengan B. Oke. Lalu ada juga aksioma. Aksioma itu apa? Kemarin itu di pertemuan waktu belajar tentang logika, kemarin kayak kita belajar aksioma itu apa? Lupa lagi. Aksioma Izin itu menjawab, Pak. adalah, Proposisi yang silakan. diasumsikan benar, Pak. Ya, berarti kita asumsikan sudah benar gitu kan ya. Tidak diganggu gugat lagi. Berarti ini kalau gitu aksiomanya adalah kalau misalkan kita punya sebuah himpunan itu pasti sama dengan himpunan itu sendiri. A itu sama dengan A, B itu sama dengan B, C itu sama dengan C. Lalu berlaku juga kalau A sama dengan B, maka B sama dengan A. Oke. Lalu kalau A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A juga harus sama dengan C. Gitu ya, itu 3 aksioma. Oke. Selanjutnya, definisi tadi barusan adalah himpunan yang sama. Tetapi ada juga himpunan ekivalen. Nah, itu beda ya, ekivalen dan sama. Himpunan itu dikatakan ekivalen kalau apa? Kalau kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Artinya jumlah elemennya sama. Jadi notasinya adalah di sini ya tanda kriwil ini ya. Tilde kalau di bahasa Inggrisnya. Kalau di keyboard sebelah simbol 1 sebelah kirinya. Itu berarti definisinya, notasinya adalah kardinal dari A itu sama dengan kardinal dari B. Gitu. Dan di sini juga harus kita ngomongin beda konteks ya. Kalau kalian ngambil mathfact, di sini simbol ini gitu ya, itu artinya determinan. Betul nggak? Ada yang ngambil mathfact kemarin kan? Betul nggak ini determinan? Sepertinya iya, Pak. Ya aja dulu ya. Udah pagi-pagi pusing. Jadi ini kalau di sini berarti konteksnya adalah kardinal ya ini ya. Jadi misalkan di sini A ini adalah sebuah himpunan 1, 3, 5, 7. Dan B itu adalah A, B, C, D. Berarti kalau kita lihat apakah A itu sama dengan B, berarti di sini A itu tidak sama dengan B. Gitu ya. Tetapi jumlah elemen dari A dan B itu sama. Berarti kalau kita lihat dari kardinalnya, kita kardinalitasnya, berarti A itu sama dengan kardinal dari B. Berarti A itu ekivalen dengan B. Gitu. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Sampai sini dulu deh. Oke, kita lanjut lagi. Himpunan saling lepas.
kita misalkan punya dua himpunan A dan B, itu dikatakan saling lepas kalau tidak ada hubungannya, alias tidak ada elemen yang sama, gitu. Nah, misalkan ini ya, A ini terdiri dari 1, 3, 5, 7. B itu berarti A, B, C, D. Itu berarti ini kedua himpunan ini adalah himpunan saling lepas, karena tidak ada elemen yang sama. Nah, simbolnya, notasinya adalah A, di sini ada kayak dua garis miring gitu ya, paralel dengan B. Itu. Berarti kalau di sini ya kita juga bisa simbolkan di sini. A itu adalah saling lepas dengan B. Gitu. Nah, misalkan di sini A. A itu merupakan anggota himpunan A itu merupakan himpunan dengan anggotanya itu merupakan anggota himpunan bilangan bulat positif di mana X itu kurang dari 8. Gitu. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan B itu adalah 10, 20, 30, dan seterusnya. Maka tidak ada elemen yang sama, maka A saling lepas dengan B. Lalu selanjutnya ada himpunan kuasa. Nah, ini konsep yang baru adalah himpunan kuasa adalah sebuah himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A. Notasinya itu adalah P, A, atau 2 pangkat A kapital. Atau himpunannya apa? Kita misalkan pakai yang ini ya, P, dalam kurung himpunannya apa? Nah, cara menghitungnya, himpunan kuasa itu kita kalau mau mencarinya berarti harus manual ya. Tetapi kalau mau menghitung jumlahnya itu kita bisa hitung. Kalau seandainya kardinal A itu adalah sebuah angka gitu ya, M gitu ya, maka kardinal dari himpunan kuasa A itu sama dengan 2 pangkat M. Misalkan, ini ada contoh himpunan kuasa. Jika A adalah sebuah himpunan isinya adalah 1 dan 2, maka semua kemungkinan himpunan bagian dari A itu termasuk yang himpunan kosong itu pertama ada ini himpunan kosong ya. Lalu ada satunya saja. Ada hanya satu saja gitu ya. Sini ya. Lalu ada isinya 2 saja. Lalu ada yang isinya 1 dan 2 alias himpunan A itu sendiri. Karena di sini pengertiannya adalah ini ya, apa sih, himpunan bagian. Alias kalau simbolkan himpunan bagian berarti ini ya. Gitu ya. Bukan proper subset ya. Gitu. Nah, kalau kita hitung ininya apa sih kardinalnya gitu ya. Kardinalnya dari A itu sama dengan 2. Nah, kalau kardinal dari PA, power set dari A, itu sama dengan 2 pangkat 2 alias 4. Dan benar ya, ada 4 ya di sini ya. Gitu. Lalu, kalau seandainya ada himpunan kosong, power set dari himpunan kosong adalah 1. Gitu. Alias himpunan kosong itu sendiri. Kenapa seperti ini? Kita juga bisa nanti coba buktikan, tapi ini himpunan kuasa dari himpunan yang isinya kosong, bukan himpunan kosong, itu berarti 2. Ya, contohnya ini, kardinal dari himpunan yang kosong, gitu ya, itu sama dengan 0. Betul? Betul nggak? Kardinal dari himpunan yang kosong itu. Betul, Pak. Betul ya? Berarti kardinal dari power set himpunan kosong itu sama dengan 2 pangkat 0. Alias berapa? 1, Pak. 1. Berarti terbukti ya? Benar ya ini ya? Kalau yang ini juga sama, ini berarti himpunan yang isinya kosong ini bukan kosong ya, tidak ada elemen ya, tapi ada sebuah elemen namanya isinya kosong. Berarti kardinal himpunan yang ini itu sama dengan 1. Gitu ya. Bentar, sebelum kita lanjut lagi.
Oke, kita lanjut lagi ya. Lalu, nah ini yang mulai ada operasi-operasinya, kita mulai ngitung ya. Jadi sebelumnya sebelumnya kita udah belajar logika dan ini nyambung ke himpunan. Pertama ada irisan. Irisan itu adalah kalau seandainya kita punya dua buah himpunan A dan B. Irisan itu adalah sebuah bagian elemen-elemen yang ada di A dan ada di B. Gitu. Misalkan di sini A itu terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10 dan B itu dari 4, 10, 14, 18. Nah, di sini elemen-elemen yang sama ada di A dan ada di B itu apa? Apa aja? 4 dan 10, Pak. 4 dan 10 ya? Itu ya di sini ya. Jadi barusan yang menjawab siapa? Tadi saya nggak melihat. Saya, Pak. Raden ya? Oke. Maka di sini A irisan B adalah 4 dan 10. Gitu. Kalau yang contoh yang ini adalah A-nya itu adalah 3, 5, 9 dan B-nya adalah negatif 2 dan 6. Karena tidak ada elemen yang sama di A dan B, maka isinya A irisan B adalah ini apa sih? Himpunan kosong. Artinya itu juga kita bisa definisikan bahwa A itu saling lepas dengan B. Tapi yang saya ingin pastikan adalah ini, A irisan B. Ini mengingatkan kalian pada sesuatu nggak? Simbolnya. Ada hubungannya sama logika nggak? Silakan Moratua Putra Pardede. Mirip simbol N ya, Pak? N. Iya. Dan maksudnya ya. Nah, iya berarti mirip ya. Gitu ya. Mirip kalau itu adalah seperti misalkan kita pakai ini A dan B. Cara itunya juga sama ya. Gitu ya. Jadi kalian kalau misalkan udah inget simbol dan itu apa, maka notasinya juga tahu ya notasinya berarti ini apa sih? U kebalik gitu ya. Dan ini berarti kalau kita definisikan yaitu apa sih? Ada X itu berada di A dan X itu juga ada di B. Dan ya. Oke. Nah, kalau seandainya tadi ada dan, berarti ada juga atau. Kan? Or ya. Berarti kalau or-nya di himpunan itu adalah gabungan. Simbolnya juga mirip ya di sini ya. A atau B gitu kan ya. A gabungan B. Kalau di sini berarti itu elemennya adalah X, di mana X itu merupakan anggota dari A atau anggota dari B. Nah, di sini kalau kita gambarkan di diagram Venn, di sini bisa terlihat bahwa yang diarsir adalah semuanya. Kalau yang di sini kan diarsir hanya yang beririsan saja. Kalau ini adalah yang diarsir adalah gabungan dari A dan B. Jadi kalau kita gabungannya gitu ya, berarti semua elemen A ditambahkan dengan semua elemen B. Gitu. Contohnya di sini kalau A itu 258 dan B itu 7522, maka gabungannya adalah semuanya gitu ya. 2 5 7 8 22. Nah, yang harus diperhatikan di sini ada juga yang sama ya di sini ya. 5 gitu ya. Nah, apakah di sini berarti 2, 5, lalu 5 lagi, 7, 8, 22? Tidak ya, karena tetap himpunannya itu adalah himpunan biasa alias tidak ada yang mengulang, bukan di himpunan ganda. Di sini juga bisa terlihat ya, 5 itu berada di arsiran yang ada di tengah, berarti itu juga harus dimasukkan. Berarti lalu yang selanjutnya adalah kalau A digabung dengan himpunan kosong, itu sama saja seperti A itu sendiri. Lalu selanjutnya, komplement. Komplement itu berarti mirip seperti negasi, gitu ya. Negasi dari A, gitu ya. Jadi artinya adalah kalau seandainya kita mempunyai A, lalu himpunan semesta atau universe-nya, U-nya itu adalah berapa, gitu ya. Nah, maka komplement dari A adalah anggota-anggota yang merupakan anggota dari himpunan semesta,
tetapi bukan himpunan A. Jadi kalau kita arsir adalah misalkan kita punya himpunan A, maka komplement A adalah anggota-anggota elemen-elemen yang bukan merupakan anggota A. Berarti yang di luarnya yang diarsir sini. Gitu ya. Misalkan di sini U itu adalah himpunan di mana elemennya angka dari 1 sampai 9. Jika A itu merupakan anggotanya 1379, maka yang bukan merupakan ini gitu ya. Ini mungkin lebih tepatnya ini nggak ada 5 ya di sini ya. Harusnya di sini ada 5 ya. 2, 4, 5, 6, 8. Gitu. Berarti komplemennya di sini adalah ini ya pasti yang bukan merupakan A. Dan seperti itu. Ini juga kalian coba nih ya. Coknya ada yang mau bisa jelaskan nggak? Ini artinya apa ya? Notasi ini. Gimana cara bacanya ini? Izin menjawab, Pak. Silakan. Jika A adalah X, di mana X per 2 bagian himpunan bilangan bulat positif, dan X lebih kecil dari 9. Oke. X dibagi 2 merupakan bagian bilangan bulat positif dan X kurang dari 9. Kalau seandainya kita enumerasi, berarti terdiri dari apa aja ya? X dibagi 2 merupakan bilangan anggota bilangan bulat Izin menjawab. positif. Dua, Itu artinya apa? 2, silakan, 4, Raden. 6, dan 8, Pak. Dari mana itu Karena tiba-tiba kayak dia kan mencari bilangan yang bisa dibagi 2 dan kurang dari 9, Pak. Nah, itu ya, berarti di sini adalah yang di sini artinya itu tidak ada bilangan yang desimal gitu ya. Kalau misalkan saya masukin X-nya 3 dibagi 2, itu kan berarti 1,5. Nah, itu berarti tidak merupakan bagian bulat positif. Berarti yang bisa dibagi itu adalah ini ya, misalkan 2 gitu kan ya. Berarti bilangan genap-genap gitu kan ya. 2, lalu 4, 6, 8 gitu kan. Ya. Nah, tapi yang diinginkan adalah X-nya, bukan hasil yang dibaginya. Berarti kalau X-nya bisa dibagi dan menghasilkan bilangan bulat positif, maka bisa dimasukkan. Berarti 2, 4, 6, 8. Nah, di sini juga ada syarat selanjutnya adalah X itu kurang dari 9. Nah, dari semua yang kita hitung ini, yang kita sudah menghitung ini, apakah semuanya sudah memenuhi syarat X kurang dari 9? Sudah, Pak. Sudah ya, berarti X kurang 9 ini cuma jebakan sebenarnya. Karena udah pasti angka-angka bilangan genap yang dari 1 sampai 9 dia pasti kurang dari 9. Gitu ya, kalau kita enumerasikan seperti ini. Maka komplemennya kalau begitu adalah komplemen dari A adalah bilangan ganjil. Itu berarti 1, 3, 5, 7, 9. Gitu. Nah, sama seperti kemarin itu proposisi menjemuk dan proposisi ada argumen dan sebagainya gitu ya. Berarti pada dasarnya operasi-operasi ini juga bisa mix and match ya istilahnya. Misalkan di sini himpunan A itu adalah himpunan mobil buatan dalam negeri, B itu adalah mobil impor, C itu adalah himpunan mobil yang dibuat sebelum tahun 90, D itu adalah yang mobil yang kurang dari 100 juta, E itu adalah himpunan semua mobil milik mahasiswa universitas tertentu. Nah, di sini kalau kita buat sebutkan mobil mahasiswa di universitas ini produksi dalam negeri atau diimpor dari luar negeri. Itu mobil mahasiswa berarti E, gitu ya. Mobil mahasiswa ini diproduksi dalam negeri. Diproduksi dalam negeri itu berarti dia mobil yang ada di universitas ini, misalkan di ITERA gitu kan, dan dia ada dalam negeri. Berarti itu adalah irisan kan ya, dan kan,
gitu ya. Berarti ini adalah irisan. Gitu. Atau diimpor dari luar negeri. Pertama, mobil itu juga harus diimpor dari luar negeri. Berarti dan B. Dan penyambungnya adalah atau di sini. Tuh. Atau kita bisa tuliskan sebagai irisan dari gabungan A dan B. Nah, di sini juga semua mobil produksi dalam negeri yang dibuat sebelum tahun 90 yang nilai jualnya kurang dari 100 juta. Artinya mobil produksi itu dalam negeri, gitu ya. Lalu harus dibuat sebelum tahun 90, nilai jualnya kurang dari 100 juta. Berarti A irisan C irisan D. Ya, kalau di sini juga kata-katanya juga harus ini ya, harus di harus kita perhatikan juga seperti kayak kita mensimbolkan proposisi gitu ya. Semua mobil impor buatan setelah tahun 90 dan memiliki nilai jual lebih dari 100 juta. Gitu. Yang pertama ini urutannya memang agak membingungkan, tapi mobil impor gitu ya. Mobil impor buatan atau mobil impor lah lebih tepatnya. Mobil impor itu berarti ini ya, pasti mobil impor adalah B. Gitu kan ya. Mobil impor adalah B. Buatan setelah tahun 90 gitu ya. Setelah tahun 90 berarti ini adalah B. Irisan komplement dari C gitu ya. Karena C itu definisinya adalah sebelum tahun 90. Kalau ini setelah tahun 90. Dan nilai jualnya lebih dari 100 juta. Berarti itu adalah komplement, irisan juga komplement dari D. Ya, karena D itu definisinya adalah kurang dari 100 juta. Oke, sebelum itu mungkin kita lanjutin dulu. Lalu ada selisih. Selisih itu apa sih? Simbolnya adalah minus gitu ya. Di mana kalau seandainya kita mempunyai dua buah himpunan A dan B dan mereka memiliki irisan, maka kalau A dikurang B itu adalah bagian yang beririsan dari A itu dihapus. Yang bagian yang beririsan antara A dan B itu dihapus. Jadi kalau diagram Venn seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau gitu kita bisa definisikan lagi bahwa A dikurang B itu sama saja seperti A irisan dengan B komplement. Gitu. A yang beririsan dengan B komplement. Lalu misalkan di sini A itu merupakan bilangan bulat positif dari 1 sampai 10. B itu berarti bilangan bulat positif dari 2 sampai 10 yang genap saja, 2, 4, 6, 8, 10. Maka kalau misalkan A dikurang B, maka angka-angka yang beririsan dari A dengan B itu yang dihapus. Misalkan di sini 2 gitu ya. Lalu ada 4 gitu ya. Semuanya ini kan ada terkandung di A ya. Maka angka-angka ini harus dihapus. Artinya A kurang B itu adalah 1, 3, 5, 7, 9. Nah, tetapi kalau di sini, kalau di himpunan, A kurang B itu tidak sama konteksnya seperti B kurang A. Ya sama di numerik juga seperti itu ya. Jadi kalau seandainya B dikurang A itu tidak yang beririsannya berarti 2 beririsan, 4 juga beririsan, 6 beririsan, 8 juga ada di A, 10 juga ada di A, artinya B kurang A itu menghasilkan himpunan yang kosong. Itu. Atau contoh keduanya juga sama ini, 1, 3, 5 dikurang 1, 2, 3. Hasilnya menjadi, kalau di selisihnya adalah hasilnya menjadi 5 saja. Gitu, karena di sini yang beririsan adalah 1 dan 3. Gitu ya. Tapi kalau kebalikannya, gitu ya, beririsannya tetap sama. Tapi menghasilkan himpunan yang berbeda. Kalau di sini berarti yang menghasilkannya 2.
Lalu selanjutnya adalah beda setangkup. Kalau beda setangkup itu ini ya, simbolnya adalah tanda plus, lalu ada bulat ininya. Kalau di logika ini simbol apa ya? Halo? Ini udah off cam semua kayaknya ini. Halo? Saya masih connect ke sih? Masih terhubung, Kak? Masih? Oke, kalau gitu apa ya, ini simbol ini ya. Kalau di kita ngomongin pas materi logika. Eksklusif norm kan, Pak? Eksklusif OR ya. Bener ya? Saya juga agak lupa. Tapi itu ada ya di logika ya. Tapi kalau di sini definisinya adalah kalau kita ngeliat langsung diagram Venn-nya, kita punya A dan B, dan mereka beririsan gitu ya. Maka ini adalah kebalikan dari irisan. Jadi yang diambil adalah elemen-elemen yang tidak beririsan dengan A dan B. Gitu. Jadi kalau kita definisikan di sini seperti layaknya adalah A irisan B dikurang dengan A gabungan dari B. Gitu. Jadi kebalik. A gabungan dari B gitu ya. Dikurang dengan A irisan B. Jadi kalau seandainya kita coba gambarkan gitu ya di sini. Ini gitu ya. A gabungan B adalah arsirnya semuanya di sini kan ya. Lalu dikurang gitu ya. Dikurang A irisan B gitu ya. Ini kan A gabungan dari B. Ini kan saya benar ya. Oke. Lalu di sini adalah A irisan B. Itu menghasilkan yang bagian yang tidak beririsan ya. Gitu. Ini A, B. Gitu logikanya. Atau A dikurang B digabung dengan B kurang A. Itu juga bisa. Jadi kalau di sini ada 2, 4, 6. A-nya ada 2, 4, 6. B-nya ada 2, 3, 5. Yang beririsan atau yang sama itu adalah 2. Artinya yang kita untuk beda setangkup itu berarti kita memilih yang tidak beririsan 4, 6 dan 3, 5. Maka sini himpunan hasilnya adalah 3, 4, 5, 6. Itu. Lalu yang terakhir ini operasi yang terakhir ya. Ini dulu deh. Ya udah deh kita ini dulu deh. Saya lupa ini beda setangkup. Ada teoremanya juga ya, sebelum nanti ini, ada teoremanya. Beda setangkup ini memenuhi sifat-sifat berikut. Kalau seandainya A beda setangkup dengan B, maka B itu pasti beda setangkup dengan A. Itu adalah komutatif. Kalau asosiatif berarti kalau A itu dalam kurung beda setangkup dengan B, lalu beda setangkup dengan C, maka kurungnya itu bisa dipindahkan gitu. Jadi sekarang A beda setangkup dengan B, beda setangkup dengan C. Ini adalah asosiatif. Lalu yang terakhir, ini adalah perkalian Kartesian. Dan simbolnya adalah X atau cross ya. Kalau Kartesian itu berarti itu bukan mengambil elemen-elemen yang sudah ada, tapi menghasilkan elemen baru. Jadi kalau perkalian Kartesian itu hasilnya adalah A, B. Gitu ya. Ini berarti sebuah elemen baru yang isinya itu terdiri dari 2 elemen, dari A dan B. Di mana A itu merupakan bagian dari A dan B itu merupakan bagian dari B.
anggota himpunan B. Itu merupakan anggota himpunan A. Misalkan C itu adalah isinya 1, 2, 3 dan D itu adalah A dan B. Maka perkaliannya itu yang pertama adalah 1 dikali A, berarti 1A. Lalu 1 dikali B, berarti 1B. Lalu 2 kali A, 2 dan A, 2 dan B. Lalu 3A, 3B. Gitu. Jadi di sini menghasilkan tadinya C itu kardinalnya 3, D itu kardinalnya 2, menghasilkan kalau menggunakan perkalian kartesian menghasilkan himpunan yang kardinalnya adalah 6. Gitu. Nah, artinya kita mempunyai beberapa aturan kalau perkalian kartesian. Pertama, kardinal, gitu ya. Kardinalnya tadi berarti kalau kita ada kardinal A dan kardinal B, kardinal dari perkalian kartesian tinggal dikalikan saja, itu kardinalnya. Gitu. Kalau di sini C itu adalah 3, D itu adalah 2, berarti 3 kali 2, gitu ya, jadi 6. Lalu urutan juga di sini mempengaruhi ya. Di sini A, B, gitu ya, satu elemen itu tidak sama seperti B, A. Itu berbeda. Lalu A kali B tidak sama dengan B kali A, dengan syarat A atau B tidak kosong. Itu juga berarti artinya tidak komutatif. Nah, di sini kalau diperhatikan, kalau contohnya, tadi C kali D itu menghasilkan seperti ini ya, 1A, 1B, 2A, 2B gitu ya. Nah, kalau D kali C itu menghasilkan A1, A,2, A,3 gitu ya. Dan seterusnya. Dan ini tidak sama, artinya A,1 dan 1,A itu merupakan dua elemen yang berbeda. Artinya D kali C tidak sama dengan C kali D. Lalu kalau A itu sama dengan himpunan kosong, B itu adalah himpunan kosong, maka A kali B itu sama dengan B kali A alias kosong. Gitu. Lalu kalau perkalian kartesian berarti juga bisa terdiri dari melakukan operasi lebih dari dua himpunan. Misalkan dari A1, A2 dikali sampai AN gitu ya. Berarti isinya seperti ini. Jadi kalau seandainya antara dua himpunan itu setiap elemennya terdiri dari dua elemen gitu ya. Jadi misalkan ini C kali D, isinya ada 1 sama A, berarti 1, A gitu ya. Tapi kalau banyak gitu ya, sampai N, berarti sininya itu isinya deretnya sampai N juga gitu ya. 1, 2, 3 sampai N. Di mana AI merupakan anggota himpunan I gitu, A yang ke I, untuk I-nya itu di antara dari 1 sampai N. Gitu. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita coba contoh yang ini beda setangkup dulu ya. Misalkan U ada 3 himpunan, U, P, dan Q. U itu adalah himpunan mahasiswa. U itu berarti himpunan semesta ya, atau universal. Lalu P-nya adalah himpunan mahasiswa yang UTS-nya di atas 80. Q itu adalah mahasiswa yang nilai UAS-nya di atas 80. Relevan ya. Artinya kalau seorang mahasiswa mendapatkan nilai A jika nilai UTS-nya dan UAS-nya keduanya di atas 80. B kalau salah satu ujiannya di atas 80 dan C kalau kedua ujiannya di bawah 80. Nah, kalau mahasiswa yang mendapat nilai A itu berarti adalah jika nilai ujian tengah semester dan UAS-nya itu di atas 80. Berarti irisan dari yang dapat nilai ini apa sih?
dapat nilai 80, UTS 80, UASnya juga 80. Berarti kalau kita representasikan ini ya, seperti ini ya. Gitu ya. Nih, misalkan ini adalah P, ini adalah Q, gitu ya. Berarti yang di sini. Gitu. Nah, ini adalah P irisan Q. Semua mahasiswa yang mendapatkan nilai B. B itu berarti yang hanya salah satunya saja, beda setangkup. Artinya kalau salah satunya saja, di situ konteksnya berarti yang tidak beririsan, gitu ya. Berarti ada di sini. Gitu ya. Nah, kalau C berarti yang tidak mendapatkan, tidak termasuk di kedua ini ya, antara P sama Q. Jadi kalau seandainya berarti kita harus gambarkan kotaknya dulu, gitu ya. Kotaknya dulu di sini. Lalu kita selalu tulis di sini adalah U atau S, harus didefinisikan. Maka kalau yang itu apa sih? Kalau yang mendapatkan nilai C itu berarti ada di luar, gitu ya. Semua yang tidak terdapat di antara P, Q, P atau Q, gitu ya. Jadi kalau kita notasikan di sini adalah himpunan semesta U dikurang gabungan dari P dan Q, itu berarti yang dari luar, gitu ya. Jadi di sini kalau saya iniin, ini adalah biru, gitu ya. Lalu hijau adalah yang ini. Lalu oranye adalah yang ini. Oke. Wih, langsung kelihatan ya. Depannya. Himpunan makanan Soto Gado ini juga. Nah, kalau di sini maksudnya adalah gini, kalau misalkan kita punya himpunan, sebelum kita mengkalikan, kita juga bisa tahu berapa banyak kardinalnya, gitu ya. Karena ada aturan yang ini kan ya, kita bisa menghitung kardinal himpunan perkalian Kartesian hanya dengan mengkalikan kardinal A, gitu ya, dan kardinal B. Jadi kalau di sini misalkan himpunan makanan ini soto, gado-gado dan sebagainya, himpunan minuman ini, berarti kombinasinya berapa? Nah itu kita bisa tahu dengan mengkalikan kardinalnya. Di sini makanan itu ada 1, 2, 3, 4. Minumannya ada 3 jenis, berarti 4 kali 3, 12. Berarti ada 12 kombinasi itu makanan dan minuman. Kombinasi makanan. Makanan dan minuman. Oke. Dan ini konsep kombinasi ini nanti akan nyambung ke materi kombinatorial. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita coba latihan di sini. Misalkan kita punya sebuah himpunan ini A. Nah, kita tugasnya di sini adalah memeriksa apakah kelima pernyataan ini A sampai E itu benar atau salah. Dan kalau sebenarnya bagaimana? Oke? Oke, yang A, ada yang mau menjawab nggak? A itu jawabannya apa? A irisan dari power set A itu sama dengan power set A. Betul atau tidak? Betul, Pak. Betul. Kenapa itu, Leonardo? Karena power set A merupakan segala kemungkinan himpunan A, Pak. Oke. Kalau gitu, kalau misalkan saya tulis, andaikan kita tulis di sini ya, di atas ya. A itu sederhananya adalah, sederhana aja deh, 1 dan 2. Gitu ya. Kalau power set dari A, itu berarti berapa aja? Himpunan kosong. Himpunan kosong. Oke. Lalu? 1, 2. Satu saja gitu. Lalu? 2 saja gitu kan ya. Lalu? Himpunan 1, 2. Himpunan Himpunan isinya 1 dan 2. 1 dan 2. Seperti ini ya.
Jadi Iya, Pak. kalau kita coba perhatikan ini ya, di sini, yang ini adalah A itu sendiri. Karena power set itu definisinya adalah kemungkinan himpunan bagian, bukan proper subset. Berarti A itu sendiri ada di sini. Berarti betul ya? A irisan, betul nggak tapi ini? A irisan dari P adalah P power set A itu sendiri. Betul nggak itu kira-kira ngomong-ngomong? A irisan dari P itu merupakan power set. Oh, bukan, Pak. Salah, Pak. Salah ya, gitu ya. Ternyata belum benar gitu ya. Jadi kita tulis di sini salah gitu ya. Harusnya apa kalau benar ya? A irisan PA merupakan sama dengan A. A irisan dari power set A merupakan A. Itu lebih tepat. Oke. Selanjutnya yang lain deh, selain Leonardo. A itu ya, gabungan dari P power set dari A itu adalah power set dari A itu sendiri. Sini contohnya nih. Gimana kalau ini? Ini ada contohnya nih kita nih. Ya, izin menjawab Pak, itu benar. Rio. Kenapa kira-kira? Karena karena seluruh kemungkinan himpunan yang A itu digabungin dengan A sendiri, jadi sama dengan seluruh gabungan himpunan A. Kalau misalkan di sini saya tulis ya. A gitu ya. Itu berarti sama dengan seperti ini ya. Betul nggak? Ya, betul. Kalau diiriskan, Digabungkan. kalau kita gabung itu merupakan seperti ini. Ya. Kita tulis benar dulu ya, nanti kita cek. Oke ya, tapi belum tentu ya. Lalu, yang lain apakah ada yang ingin menyanggah? Apakah kurang tepat atau bagaimana? Bukan termasuk Pak, tidak benar. Gimana? Ayo, punten suaranya kurang kedengeran. Himpunan A digabung dengan power set A tidak sama dengan power set A, Pak. Karena apa? Karena di dalam himpunan A ini tidak ada di dalam power set A, Pak. Himpunan dalam himpunan. Maksudnya yang ini gitu ya, tidak sama dengan yang ada di sini. Iya, Pak. Gitu ya. Oke. Saya tulis dulu ya. Berarti saya tulis ini benar atau salah. Masih belum ada konklusinya gitu ya. Kita lihat nanti. Lalu A dikurang power set A itu sama dengan dari A. Betul atau tidak? Izin menjawab Pak, salah. Silakan Raden. Salah. Kenapa? Harusnya himpunan kosong. Himpunan kosong ya. Himpunan kosong. Karena Ini dikurang ini gitu ya. iya, Hasilnya kalau ini berarti salah gitu ya. Harusnya A dikurang power set A iya, itu sama dengan himpunan iya kosong. betul Pak. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, himpunan yang isinya A itu merupakan anggota himpunan dari power set A. Ini nyambung sama yang poin B. Ini benar atau salah? Yang ini merupakan anggota dari power set A. Benar atau salah? Benar, Pak. Benar. Ada lagi yang lain ingin
menyanggah atau bagaimana? Menurut saya salah, Pak. Salah, Pak. Oke, menurut Salah, Pak. Nelpi benar. Menurut Benny dan Rivaldo ya? Rivaldi tidak benar gitu ya. Berarti sini juga masih belum ada konklusi ya. Kita tahu saja benar atau salah. Oke, yang terakhir. A itu merupakan subset dari power set A. Betul atau salah? Benar, Pak. Betul, itu ya. Kalau kita Benar, gambarkan contohnya seperti ini, benar ya. Oke. Nah, kita cek ya. Yang pertama, A merupakan A irisan power set A sama dengan power set A. Itu salah. Seharusnya A irisan power set A itu sama dengan tidak ada. Gitu. Nah, ternyata jawabannya himpunan kosong. Kenapa coba? Kenapa? Ada yang bisa ingin menjelaskan nggak ini? Sebenarnya tadi tuh saya sengaja salah definisinya. Kenapa coba? Ada yang bisa menjelaskan nggak ini? Ayo, kita coba lagi nih di sini nih. Saya liatin lagi nih. Harusnya ini ternyata salah. Emang salah, tapi ternyata yang benarnya juga belum tepat. Ini harusnya adalah himpunan kosong. Mengapa? Gimana Yusuf? Silahkan. Izin menjawab, Pak. Silahkan Benny. Karena 1 dan 2 tidak ada dalam power set A, Pak. Nah, itu ya jawabannya. Ini bukan A. Gitu. Ini adalah sebuah elemen yang terdiri dari 1 dan 2. Sedangkan A itu berarti ini bukan A. Sedangkan A itu adalah sebuah himpunan isinya ada 1. Gitu ya. Kalau kita lihat secara kardinalitasnya gitu ya. Kardinalnya A itu terdiri dari 2. 1 dan 2. Gitu. Sedangkan kalau power setnya itu terdiri dari 4. Himpunan kosong, himpunan yang isinya 1, himpunan yang isinya 2, dan himpunan yang isinya itu 1 dan 2. Yang ini bukan A, karena ini adalah himpunan bagian. Itu istilahnya. Jadi ini itu salah, tapi alasannya kurang tepat. Ini ya. Lalu yang keduanya ini, himpunan dari A, gitu ya. Himpunan yang isinya A, kalau digabung dengan power set A, itu sama dengan power set A. Itu betul. Kalau kita perhatikan, ini himpunan yang isinya A itu terdiri dari 1 elemen saja, yaitu adalah sebuah himpunan yang isinya 1,2. Gitu ya. Artinya apa di sini? Apakah elemen ini berada di power set A? Ada, Pak. Ada ya. Ini sama dengan yang di sini. Gitu. Ini kardinalnya cuma 1. Kalau ini kardinalnya ada 1 dan 2. Jadi 2 ya kardinalnya. Itu juga harus diperhatikan. Berarti ini jawabannya harusnya benar. Gitu ya. Yang C. C itu adalah A kurang power set dari A sama dengan A. Benar atau salah? Kalau kita jawabnya salah, karena harusnya himpunan kosong. Tapi kalau kita perhatikan definisinya, A itu kalau kita lihat ya definisinya, misalkan gini ya, saya tulis di sini.
A dikurang power set dari A, itu kalau kita definisikan itu sama saja seperti apa? Apa kita coba lihat ya definisi yang selisih itu ya. Selisih itu kalau seandainya X-nya itu berada di A dan tidak ada di B. Gitu. Atau A itu beririsan dengan B, komplement dari B. Gitu. Artinya untuk bisa melakukan selisih itu syaratnya utamanya adalah harus ada yang beririsan dulu, baru dihapus lah gitu istilahnya. Nah sekarang kita balik lagi ke sini gitu ya, ke jawaban ini. Berarti di sini kalau saya tulis berarti A itu merupakan, karena kita nggak tahu ya itunya, kayak susah ya. Berarti kalau saya tuliskan di sini A ini ya, ini adalah A, lalu di sini adalah power set dari A, gitu kan ya. Lalu yang kita cari adalah seperti ini. Nah pertanyaannya gini, saya tanya, apakah ada dari himpunan A yang beririsan dengan power set dari A? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Berarti tidak ada bagian dari A yang bisa dihapus kan? Gitu ya. Pada dasarnya itu lebih tepatnya itu kalau kita perhatikan gambarnya kalau kita gambarkan diagram itu tidak seperti ini. Tapi lebih tepatnya seperti ini. Gitu ya. Power set dari A. Alias A itu apa sebutannya ini? Simbol apa itu? Tidak Apa ya? beririsan. Apa ini sebutannya? Tidak beririsan. Apa namanya sebutannya tidak beririsan itu? Apa coba namanya? Apa coba mana sih? Saling lepas sebutannya ya. Berarti sini A itu saling lepas dengan power set dari A. Sebenarnya tadi berarti yang awal itu saya juga agak ini ya, karena salah menjelaskan juga sebenarnya. A itu merupakan power set dari A. Itu berarti ini harusnya benar. Lalu yang D itu salah. Nah, kenapa salah gitu? Karena kalau seandainya ini apa sih bagian dari ini apa sih? Ini saya juga kurang ngerti sih kalau yang D ini. Lebih tepatnya bagaimana? Kalau yang D ini agak ini deh, kayaknya ada harus kita perhatikan deh definisinya. Merupakan anggota himpunan dari A. Gitu ya. Jadi kan anggota himpunan dari power set A. Kenapa di sini sebut salah ya? Ini kayaknya kurang tepat deh yang D ini. Karena ini definisinya mirip ya. Kalau bagian himpunan yang isinya A itu merupakan bagian dari power set A, maka seharusnya himpunan yang isinya A itu juga subset dari ini kan. Sebenarnya kalau yang jawab benar pun tidak ini apa sih? Tidak masih tepat juga istilahnya. Lalu yang terakhir A itu merupakan ini. A merupakan subset dari mungkin definisinya agak kurang ini. Definisinya kurang ini. Tapi kalau yang E ini harusnya salah ya. Karena 1 dan 2 itu tidak merupakan bagian dari ini. Itu mungkin ini definisinya harus di ini lagi. Atau nanti deh coba saya telah lagi yang D dan E. Oke, selanjutnya mungkin ini lebih ke cara penulisan perampatan. Kalau seandainya kita ada penjumlahan gitu ya, sederhana gitu. Misalkan ada X1 gitu ya, ditambah X2, ditambah berapa sampai tambah XN.
gitu. Kita bisa sederhanakan gitu biar lebih singkat. Cara penulisnya pakai simbol apa? Simbol sigma, Pak. Simbol sigma ya biasanya kan. Ini kan ya, cet, gitu ya. Dimana di sini kita sebut saja I sama dengan 1 sampai N, lalu di sini X, I. Gitu ya. Nah, kalau logikanya seperti itu, berarti kalau operasi himpunan pun sama. Kalau seandainya kita mempunyai banyak sekali himpunan yang akan kita iriskan, maka simbol ampatannya adalah ini. Lebih tinggi dikit lah gitu ya. I sama dengan 1 sampai N, AI. Kalau gabungan berarti union gitu ya. Berarti kebalikannya U. Gitu ya. Kalau perkalian itu berarti, atau perkalian kartesian berarti ada tanda X. Tuh. Kalau beda setangkup berarti sama. Simbol beda setangkup. Gitu ya. Saya masih penasaran yang ini nih. Tapi saya kayaknya ada penjelasan ya, cuman saya masih takut kurang tepat gitu ya menjelaskannya. Kenapa ini dianggap salah, dianggap salah juga. Ya, nanti deh, saya coba cari tahu dulu. Tapi apakah ada pertanyaan mengenai materi hari ini? Gimana? Pusing? Pusing, Pak. Ya, silahkan dibaca lagi ya nanti ya. Ini ya. Terus saya juga coba ini lagi deh. Coba telah lagi deh. Ininya. Tapi ya minggu ini kita masih fokus sama ini ya, masih fokus sama himpunan. Nah, karena kemarin kita ada utang satu pertemuan, kalau gitu besok kan kita kuliah lagi ya. Kalau misalkan Sabtu ada kelas matis gimana? Kalau hari Sabtu, Pak, dari pagi kami ada kaderisasi, Pak. Kaderisasi apa itu? Kaderisasi himpunan mahasiswa. Oh, tapi hanya Sabtu ini? Setiap hari Sabtu, Pak. Setiap hari Sabtu? Sampai kapan? Kurang tahu, Pak. Karena matis itu agak susah kalau seandainya emang ada utang. Gitu kan seminggu 2 kali. Gitu ya. Jadi kalau bisa oke nanti dipikirin. Tapi kalau seandainya hari minggu ini ada kelas matis, siap-siap aja ya. Sabtu ini maksudnya. Itu nanti saya pikirin lagi. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum saya akhiri pertemuan hari ini? Gak ada ya, berarti simpan pertanyaannya untuk pertemuan besok ya. Oke, kalau gitu saya tutup dulu. Pertemuan hari ini saya stop presenting. Oke, terima kasih sudah menghadiri perkuliahan hari ini. Mohon maaf, jadi jika saya ada salah kata atau salah menjelaskan atau bagaimana, silakan dibaca lagi aja untuk ini apa sih himpunan ini. Itu dibaca pelan-pelan dan diresapi. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.